Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat berkesempatan mempresentasikan hasil skripsi saya pada kali ini. Yang saya hormati dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Roni Eka Putra, SIP MPA, dan Ibu Ratih, SAP MAP. Dan juga dosen penguji saya, Ibu Rozalismana, SIP MSI, Ibu Nilah Wayuni, SAP MAP, dan Ibu Anissa Aulia Putri, SAP MAP. Perkenalkan, saya Zikra Gabi Kamila Daud dengan NIM 221084309 dengan judul penelitian yaitu implementasi sistem OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha di Kota Padang Panjang. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh pelayanan publik adalah pelaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat dengan membuat inovasi pelayanan berbasis teknologi. Salah satu hal yang telah diimplementasikan pemerintah yaitu pengembangan pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik atau penerapan sistem OSS RBA. Sistem ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pemerintah pusat melalui Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 61 Tahun 2022 memberikan pendelegasian kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pelaksanaannya diberikan kepada DPMPTSP sebagai penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian kewenangan kepada DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan secara efektif, efisien, dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha. Namun, di Kota Padang Panjang masih terdapat kesenjangan antara jumlah pelaku usaha dan jumlah nomor induk berusaha atau NIB yang telah diterbitkan. Pada tahun 2024, jumlah UMKM tercatat sebanyak 13.286 usaha, sedangkan NIB yang telah diterbitkan hanya sekitar 4.544, sehingga menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usahanya. Selain itu, rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme OSS RBA terlihat dari tingginya jumlah kunjungan ke Grab PTSP yang mencapai sekitar 1.847 kunjungan pada tahun 2025, yaitu untuk meminta pendampingan dalam proses perizinan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian pelaku usaha masih mengalami kesulitan menggunakan sistem OSS RBA secara mandiri, meskipun sistem telah dilengkapi dengan panduan dan tutorial penggunaan. Kemudian masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan seperti kurang optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, teknis, rendahnya minat dan pemahaman masyarakat dalam mengurus perizinan, serta rendahnya kemampuan aparatur dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi OSS RBA tidak hanya bergantung pada kesiapan penyelenggara, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, dan lingkungan sosial masyarakat. Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimana implementasi sistem OSS RBA yang dilakukan oleh DPMPTSP dalam pelayanan perizinan berusaha di Kota Padang Panjang. Dengan tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi sistem OSS RBA yang dilakukan oleh DPMPTSP dalam pelayanan perizinan berusaha di Kota Padang Panjang. Kemudian manfaat teoritis, manfaat ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang administrasi publik, terutama dalam kebijakan pelayanan publik berbasis digital, serta dapat dijadikan penerapan kajian teori pada implementasi dalam sistem OSS RBA dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat praktis yaitu bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan serta berbagai pengalaman yang pastinya secara langsung didapatkan mengenai implementasi sistem OSS RBA yang telah dilakukan di PMPTSP Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan pelayanan perizinan. Kemudian bagi instansi, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan juga masukan serta dapat digunakan untuk mengevaluasi kembali proses implementasi sistem OSS RBA yang tepat dalam upaya pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Kota Padang Panjang. Kemudian penelitian ini menggunakan studi penelitian relevan yaitu
Anissa Zahara tahun 2023 dengan judul Efektivitas Penggunaan OSS RBA dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di DPMPTSP Kota Payakumbuh. Farida Juliana Sari Naipos Pos tahun 2021 dengan judul Efektivitas Penerapan Sistem OSS dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan usaha pariwisata di Kota Medan. Resya Milan Ribran tahun 2024 ya dengan judul Analisis Kualitas Pengurusan Perizinan melalui Sistem OSS RBA pada DPMPTSP Kota Maluku Tengah. Kemudian Dinda Putri Namiroh, Diah Lita Hayu, dan Endang Larasati Setianingsih pada tahun 2024 dengan judul Implementasi Sistem OSS RBA dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di DPMPTSP Kabupaten Semarang. Dengan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa implementasi mencakup proses menjalin aturan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara nyata dengan 6 faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan terakhir lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian skema pemikiran yang dapat dilihat pada layar berikut. Kemudian definisi konsep. Yang pertama yaitu kebijakan publik. Proses yang berfokus pada apa yang benar-benar dilakukan dan terjadi setelah suatu kebijakan tersebut diberlakukan atau ditetapkan. Kemudian implementasi kebijakan. Proses pelaksanaan suatu aturan atau rencana telah dirancang dan disusun menjadi tindakan nyata sehingga dapat dijalankan secara efektif dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Terakhir yaitu sistem OSS RBA adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengelola perizinan berusaha usaha dengan berbasis tingkat risiko kegiatan usahanya. Kemudian definisi operasional yang dapat dilihat pada layar berikut. Lanjut yaitu metode penelitian, pendekatan dan penelitian, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama. Proses penelitian dimulai dengan mengkaji berbagai literatur dan dokumen, melakukan observasi dengan pihak terkait, dan menganalisis dokumen yang terkait untuk mengamati fenomena empiris dan teoritis. Kemudian unit analisisnya yaitu lembaga DPMPTSP Kota Panjang. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Kemudian teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber. Lokasi penelitian yaitu pertama gambaran umum Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota terkecil di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini memiliki posisi yang strategis dikarenakan berada di jalur penghubung antara Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi. Wilayahnya terbagi menjadi 2 kecamatan dan 16 kelurahan. Kecamatan Padang Panjang Barat mencakup 975 hektar dengan 8 kelurahan dan Padang Panjang Barat memiliki luas 1.325 hektar dengan jumlah kelurahan yang sama yaitu 8 kelurahan. Kemudian DPMPTSP Kota Padang Panjang melalui Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 menegaskan bahwa DPMPTSP mempunyai tugas membantu urusan pemerintah bidang urusan tenaga kerja dan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Satu Pintu Kota Padang Panjang menyelenggarakan fungsi. Yang pertama, menyusun kebijakan teknis terkait urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan urusan tenaga kerja. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan bidang-bidang tersebut, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang-bidang tersebut, pelaksanaan administrasi bidang-bidang tersebut, dan terakhir melaksanakan tugas resmi sesuai instruksi atasan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.
Kemudian, temuan dan analisis data. Pada tahapan implementasi, kebijakan mulai dirumuskan ke dalam tindakan, program, prosedur, serta aktivitas nyata oleh para pelaksana kebijakan. Maka keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh proses pelaksanaannya di lapangan. Peraturan Wali Kota Kota Parapanjang Nomor 61 Tahun 2022 mewewenangkan penyelenggaraan OSSRBA kepada DPM PTSP untuk menganalisis implementasi OSSRBA dalam pelayanan perizinan berusaha di DPM PTSP Kota Parapanjang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dengan beberapa variabel, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, yang terakhir yaitu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian yang pertama yaitu ukuran dan tujuan kebijakan dan yang terbagi menjadi dua indikator. Yang pertama jelas dan terukur. Pada indikator ini Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa implementasi kebijakan harus memiliki tujuan, standar, dan ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan kebijakan serta menjadi dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaannya. Dalam implementasi OSSRBA, kejelasan tersebut tercermin melalui regulasi, panduan pelaksana, standar pelayanan, dan indikator kinerja yang dapat digunakan. Pada implementasinya, hal ini ditunjukkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, Panduan OSSRBA, Standar Pelayanan, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Meskipun standar pelayanan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang harus diperbarui, secara keseluruhan indikator ini telah berjalan dengan baik karena pelaksana memiliki pedoman dan ukuran keberhasilan yang jelas. Yang kedua yaitu keadilan, mengacu pada pelaksanaan kebijakan yang memberikan kesempatan dan perlakuan yang sesuai bagi seluruh kelompok sasaran berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam implementasi OSSRBA, keadilan tidak berarti memberikan persyaratan yang sama kepada semua pelaku usaha, melainkan menyesuaikan prosedur dan persyaratan melalui berdasarkan tingkat risiko dan skala usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSSRBA di DPM PTSP Kota Padang dalam menerapkan prinsip keadilan melalui pemberlakuan persyaratan sesuai klasifikasi risiko dan skala usaha, serta didukung oleh inovasi jebolan untuk memperluas akses pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, indikator keadilan telah terpenuhi karena pelayanan dilaksanakan secara objektif sesuai regulasi dan memberikan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha untuk memperoleh legalitas melalui NIB. Yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya terbagi menjadi dua indikator, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan kecukupan jumlah dan kompetensi pelaksana. Dalam implementasi OSSRBA, aparatur dituntut mampu memahami regulasi, mengoperasikan sistem, serta memberikan pelayanan dan pendampingan kepada pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPM PTSP Kota Padang Panjang memiliki pegawai yang dinilai cukup memadai untuk mendukung pelayanan OSSRBA. Selain jumlah yang sesuai, peningkatan kompetensi jumlah juga dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis setiap terdapat perubahan regulasi maupun pembaharuan sistem. Yang kedua yaitu sumber daya non-manusia. Sumber daya non-manusia ini meliputi ketersediaan sarana, prasarana, teknologi pendukung, dan anggaran yang memadai untuk menunjang implementasi kebijakan. Dalam implementasinya, DPMPTSP Kota Parapanjang telah didukung oleh fasilitas pelayanan seperti komputer, printer, dan perangkat pendukung lainnya yang menunjang proses pelayanan perizinan berbasis risiko. Namun, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kendala berupa gangguan jaringan internet dan tidak tersedianya jaringan cadangan akibat efisiensi anggaran. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada pelaksanaan pelatihan aparatur dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Kemudian, karakter agen pelaksana. Eh, in- Variabel ini terbagi menjadi tiga indikator. Yang pertama, struktur birokrasi. Struktur birokrasi menurut Van Meter dan Van Horn berkaitan dengan kejelasan pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta pedoman kerja yang mendukung implementasi kebijakan.
Dalam implementasinya, DPMPTSP Kota Parapanjang berperan sebagai penyelenggara pelayanan, sedangkan OPD teknis bertanggung jawab melakukan verifikasi, validasi, dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas dan kewenangan dalam implementasi OSSBA telah berjalan dengan jelas dan mendukung kelancaran pelayanan. Namun masih ditemukannya SOP yang belum sepenuhnya menyesuaikan perubahan regulasi pada PP nomor 28 tahun 2025, khususnya terkait perubahan tingkat risiko usaha. Kemudian norma-norma. Norma-norma ini merupakan nilai aturan dan budaya kerja yang menjadi pedoman pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam implementasinya, norma tersebut mencerminkan melalui kepatuhan dan terhadap aturan, komitmen pelayanan, serta konsistensi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Kota Padang telah menerapkan norma pelayanan melalui kebijakan mutu, maklumat pelayanan, dan moto pelayanan. Nilai tersebut diwujudkan dalam bentuk pendampingan yang ramah, responsif, dan komunikatif kepada pelaku usaha, serta didukung oleh tingkat kepuasan pelanggan sebesar 98% dengan kategori sangat puas. Dengan demikian, norma-norma yang diterapkan telah mendukung keberhasilan implementasi OSSBA dan sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn. Kemudian pola hubungan birokrasi. Pada indikator ini menunjukkan adanya hubungan kerja dan keterkaitan fungsi antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakannya. Dalam implementasinya, hubungan ini tercermin melalui pembagian peran antara DPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan dan OPD teknis sebagai pihak yang melakukan verifikasi, pemeriksaan, dan pengawasan sesuai kewenangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan birokrasi dalam implementasinya telah berjalan dengan baik melalui pembagian tugas dan kerjasama yang jelas antara DPMPTSP dan OPD teknis, yaitu Dinas Perdagangan. Sinergi tersebut memungkinkan proses pelayanan, verifikasi, dan pengawasan dilaksanakan secara terpadu sesuai fungsi masing-masing. Dengan demikian, pola hubungan birokrasi telah mendukung keberhasilan implementasi OSSBA dan sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn. Kemudian variabel selanjutnya yaitu komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Dibagi menjadi dua indikator, yaitu yang pertama komunikasi, yang merupakan proses penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan, agar tujuan kebijakan dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Dalam implementasinya, komunikasi dilakukan melalui konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, koordinasi dengan OPD teknis melalui media komunikasi seperti WhatsApp, serta komunikasi dengan pemerintah pusat untuk menangani kendala dan sistem OSSBA. Kemudian pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi OSSBA telah berjalan cukup baik melalui berbagai saluran tersebut. Namun masih terdapat perbedaan persepsi antara pelaksana dan sebagian pelaku usaha terkait mengenai tentang pengurusan NIB yang menunjukkan bahwa informasi belum diterima atau dipahami secara merata oleh seluruh kelompok sasaran. Dengan demikian, komunikasi mendukung implementasi, tetapi pada efektivitasnya penyampaiannya masih perlu ditingkatkan. Yang kedua yaitu koordinasi, merupakan upaya menyelaraskan tugas, peran, dan tindakan antar instansi agar implementasi kebijakan berjalan dengan efektif. Dalam implementasinya, koordinasi dilakukan antara DPMPTSP, instansi terkait, yaitu Dinas Perdagangan Koperasi UKM, melalui media komunikasi seperti grup WhatsApp, serta mekanisme kerjasama dalam proses pelayanan perizinan. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi telah berjalan dengan baik, tidak hanya pada tahap penerbitan perizinan, tetapi juga dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki NIB. Kerjasama dalam berbagi informasi dan melakukan tindak lanjut atas temuan di lapangan menunjukkan adanya sinergi yang mendukung kelancaran implementasi OSSBA. Kemudian sikap atau kecenderungan para pelaksana terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu respon implementer.
Yang pertama yaitu respon implementer, merupakan sikap dan dukungan pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Dalam implementasi OSSRBA, respons positif tercermin dari komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan, pendampingan, dan konsultasi kepada pelaku usaha agar proses perizinan dapat berjalan dengan mudah dan sesuai ketentuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana di DPMPTSP Kota Padang Panjang memberikan respon yang positif terhadap implementasi OSSRBA. Hal ini dibuktikan dengan penyediaan pelayanan publik, kesiapan petugas dalam membantu masyarakat, serta pendampingan aktif kepada pelaku usaha yang mengalami kendala dalam mengurus NIB. Dengan demikian, indikator respon im- indikator respon implementer telah berjalan dengan baik sejalan dengan teori Vermeten van Horn bahwa dukungan pelaksana merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Yang kedua yaitu Code merupakan tingkat pemahaman pelaksana terhadap tujuan prosedur mekanisme kebijakan. Dalam implementasi OSSRBA, pemahaman tersebut tercermin dari kemampuan aparatur dalam memahami regulasi, menjelaskan prosedur perizinan berbasis risiko, serta memberikan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana di DPMPTSP Kota Padang Panjang memiliki pemahaman yang baik terhadap OSSRBA. Hal ini didukung oleh eh, keikutsertaan dalam sosialisasi dan bimbingan teknis serta kemampuan menjelaskan persyaratan perizinan sesuai tingkat risiko dan perubahan regulasi. Dengan demikian, indikator koneksi telah berjalan dengan baik sejalan dengan teori bahwa pemahaman pelaksana yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi. Kemudian yang ketiga yaitu intensitas disposisi implementer. Berkaitan dengan tingkat keyakinan, komitmen, dan kesungguhan pelaksana dalam menerima serta menjalankan kebijakan. Dalam implementasi OSSRBA, hal ini tercermin dari kesediaan aparatur untuk memberikan pendampingan, konsultasi, dan pembinaan kepada pelaku usaha agar memperoleh legalitas usaha melalui NIB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana di DPMPTSP Kota Parappanjang memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung implementasi OSSRBA. Petugas tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga aktif membantu masyarakat memahami prosedur dan mengurus perizinan secara legal. Dengan demikian, intensitas disposisi implementer telah berjalan dengan baik dan sejalan dengan teori Vermeer dan Van Horn bahwa komitmen pelaksana yang kuat menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kondisi sosial berkaitan dengan tingkat dukungan, pemahaman, dan partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan. Dalam implementasinya menunjukkan bahwa kondisi sosial masih menjadi tantangan dalam implementasi OSSBA. Meskipun DPMTSP dan juga OPD teknis telah melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pendekatan jemput bola, masih banyak pelaku usaha yang memiliki literasi digital yang rendah, menganggap pengurusan NIB rumit, atau merasa belum membutuhkan legalitas usahanya. Namun, pelaku usaha yang memperoleh pendampingan cenderung memberikan respon positif dan lebih mudah mengurus NIB. Dengan demikian, kondisi sosial belum sepenuhnya mendukung implementasi OSS sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian kondisi ekonomi merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi dan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam implementasinya, kondisi ekonomi tercermin dari kebutuhan pelaku usaha untuk memiliki NIB sebagai syarat memperoleh akses pembiayaan, bantuan usaha, maupun program pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung mengurus NIB ketika membutuhkan kredit usaha rakyat atau KUR, bantuan usaha, atau akses program distribusi pemerintah. Namun, sebagian pelaku usaha mikro masih menganggap NIB belum penting karena usahanya berskala kecil dan belum memerlukan akses pembiayaan formal.
Kemudian yang terakhir yaitu kondisi politik berkaitan dengan dukungan pemerintah terhadap implementasi kebijakan melalui regulasi, penyediaan fasilitas, sumber daya, dan komitmen pelaksana. Dalam implementasinya, dukungan politik terlihat dari pendelegasian kewenangan kepada DPMPTSP, penyediaan MPP, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui sosialisasi dan bimbingan teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi politik di Kota Padang mendukung pelaksanaan OSSRBA. Pemerintah daerah berkomitmen menyediakan regulasi, fasilitas pelayanan, dan dukungan bagi pelaksana, serta tidak ditemukannya hambatan yang signifikan dalam implementasinya. Dengan demikian, kondisi politik menjadi faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan pelaksanaan SSRBA di Kota Parangpanjang. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian implementasi OSSRBA adalah pelayanan perizinan berusaha di DPMTSP Kota Padang secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tujuan standar dan ukuran keberhasilan yang jelas, didukung sumber daya manusia yang memadai dengan struktur birokrasi yang juga jelas, norma pelayanan yang telah diterapkan, serta komunikasi, koordinasi, dan sikap pelaksana yang positif dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha. Dukungan di lingkungan politik dan manfaat ekonomi dari kepemilikan NIB juga terus menjadi pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala. Antara lain, standar pelayanan yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, gangguan jaringan internet, keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur dan sosialisasi, serta masih rendahnya literasi dan pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai OSSRBA terhadap pentingnya legalitas usaha. Oleh karena itu, diperlukannya penguatan sosialisasi, peningkatan infrastruktur dan dukungan anggaran, serta pembaharuan pedoman pelayanan agar implementasi OSSRBA dapat berjalan dengan optimal. Kemudian saran, pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan anggaran untuk menyelenggarakan OSSRBA, khususnya dalam peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan seiring dengan perkembangan sistem dan regulasi OSSRBA. Selain itu, dukungan anggaran juga diperlukan diarahkan pada penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk peningkatan kualitas jaringan internet dan penyediaan jaringan cadangan atau backup agar pelayanan perizinan dapat berjalan secara optimal tanpa terganggu oleh kendala teknis. Kemudian DPMTSP bersama dengan Dinas Perdagangan Koperasi UMKM perlu meningkatkan penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai OSSRBA serta pentingnya NIB, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sosialisasi tidak hanya menjelaskan tata cara pengurusan perizinan, tetapi juga manfaat legalitas usaha, seperti akses terhadap pembiayaan program pemerintah dan kepastian hukum. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui media sosial, website resmi, video tren, atau kegiatan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu DPMTSP Kota Padang bersama dengan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kota Padang perlu meningkatkan pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki perizinan berusaha. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan jemput bola dan pembinaan langsung ke lapangan, sehingga pemerintah dapat memperoleh data yang lebih akurat mengenai pelaku usaha yang belum memiliki NIB, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi 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 taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.